Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangka batang, terus metode pembagian atau potongan. Mata kuliah Statika Struktur, dosen Joni Arif, STMT, Universitas Pamulang, Serang. Baik, selanjutnya sebelum lanjut pembahasan metode pembagian atau potongan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan pengertian rangka batang. Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linier yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga, sehingga membentuk rangka yang tidak dapat berubah bentuk apabila diberi beban luar tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih batangnya. Ada banyak jenis tipe struktur yang digunakan pada konstruksi. Salah satunya adalah rangka batang. Terus, konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung, jepit penuh, dan stasioner. Rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik-titik kumpul atau simpul yang terletak di setiap ujung batang. Oleh karena itu, batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan. Berikut yang di bawah ini, yang A adalah gaya tekan dan yang B adalah gaya tarik. Berlaku hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Pada gambar A ditunjukkan bahwa akibat gaya aksial tekan, batang mengalami gaya batang yang nilainya senilai gaya tersebut. Selanjutnya, pada gambar B menunjukkan bahwa akibat gaya aksial tarik, batang mengalami gaya batang yang nilainya senilai gaya tersebut. Apabila batang tersebut dirangkai dengan jumlah minimal 3 batang yang membentuk segitiga dan dengan titik hubung berupa sendi, maka akan terbentuk struktur rangka batang. Terus, hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Pembahasan ini dibatasi pada statis tertentu atau rangka batang sederhana. Syarat rangka batang sederhana. 1. Sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul. Titik pertemuan disebut titik simpul. Garis yang menghubungkan semua simpul pada rangka batang tersebut yaitu garis sistem. 2. Muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang harus ditangkap atau diteruskan pada simpul. 3. Garis sistem dan gaya luar harus terletak pada satu bidang datar. 4. Rangka batang ini harus merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar dan keseimbangan dalam. Titik hubung pada rangka batang berupa sendi yang dalam kenyataannya biasanya dibuat dengan menggunakan las, paku keling, dan baut. Berikut di bawah yang satu ini adalah contoh titik hubung pada rangka batang berupa sendi.
pada rangka batang terbagi menjadi dua, rangka batang atap dan rangka batang jembatan. 1. Rangka batang atap. Struktur atap yang terbuat dari rangka batang, roof truss, biasanya digunakan untuk bangunan industri yang memerlukan bentangan yang besar. Berikut di bawah ini contoh rangka batang atap. Ada banyak tipe rangka atap yang penggunaannya dipilih dengan berdasarkan atas panjang bentang, span, kemiringan, dan jenis penutup atap. Berikut di bawah ini adalah macam-macam rangka atap. Kegunaan rangka atap memiliki fungsi menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan lainnya yang berada di bawahnya. Rangkap atau juga memiliki fungsi sebagai penahan atap dari tekanan-tekanan yang diberikan dari atap itu sendiri. 2. Jembatan rangka batang, truss bridge. Jembatan rangka batang, truss bridge, adalah jembatan yang dibangun dengan menggunakan dua rangka utama yang dihubungkan dengan elemen-elemen sudut yang mendatar sehingga membentuk sebuah struktur berbentuk kotak. Baik, yang di atas ini adalah contoh gambar rangka jembatan. Beban pada plat lantai jembatan, deck, diteruskan ke balok anak, stringer, yang kemudian diteruskan ke balok induk, floor beam, lalu kedua perletakan di kedua ujung jembatan. Batang atas, top chord, dan bawah, bottom chord. Rangka jembatan pada tiap sisinya dihubungkan oleh lateral bracing. Bagian atas dan bawah untuk menahan beban lateral yang diakibatkan oleh angin dan pergerakan kendaraan pada arah seatway. Sebagai bahan kestabilan ditambahkan portal dan sway bracing. Rangka jembatan tersebut ditumpu oleh dua perletakan sendi roll. Rangka jembatan tersebut ditumpu oleh dua perletakan sendi roll. Tumpuan roll pada salah satu ujungnya berfungsi terhadap ekspansi suhu. Ini adalah contoh gambar. Yang A, tumpuan sendi, dan yang B, roll pada struktur jembatan. Ini adalah gambar jenis rangka batang untuk jembatan. Yang A adalah Pratt, yang B Howe, yang C Warren, yang D Parker, yang E Vermont, yang F Subdivision, yang G Catrus. Analisis pada struktur rangka batang. Prinsip yang utama bahwa konfigurasi segitiga tersebut harus pada kondisi stabil. Ini adalah susunan batang yang stabil dan tidak stabil. A. Konfigurasi tidak stabil. B. Konfigurasi stabil. C. Gaya batang. Gambar A menunjukkan struktur yang tidak stabil. Garis putus-putusnya menunjukkan mekanisme runtuhnya kolaps bila dibebani. Bentuk tersebut dapat dengan mudah berubah bentuk atau runtuh bila dibebani tanpa adanya perubahan panjang pada setiap batangnya. Gambar B menunjukkan struktur yang stabil, tidak dapat berubah bentuk atau runtuh seperti gambar A. Bentuk segitiga lebih stabil karena deformasi yang diakibatkan beban luar bersifat minor dan diasosiasikan dengan perubahan panjang pada tiap batangnya. Gambar C menunjukkan gaya batang yang terjadi pada struktur stabil akibat beban luar yang bekerja. Gaya-gaya batang yang dapat terjadi adalah tarik dan tekan pada gambar C, gaya tekan semua. Tidak ada lentur pada struktur tersebut. Konfigurasi. Karena susunan segitiga dari batang-batang adalah bentuk yang stabil, maka sembarang susunan segitiga
juga akan membentuk struktur yang stabil dan kaku seperti gambar di bawah ini. Berikut yang di bawah ini adalah pertama konfigurasi stabil dan yang kedua gaya tarik T dan gaya tekan C pada batang akibat beban yang bekerja pada simpul. Ide ini merupakan prinsip dasar penggunaan rangka batang pada gedung, karena bentuk yang kaku yang lebih besar untuk sembarang geometri dapat dibuat dengan memperbesar segitiga tersebut. Pengaruh beban luar pada struktur adalah berupa gaya tarik atau tekan murni pada setiap batangnya. Pola tarik dan tekan masing-masing batang dapat berubah tergantung bagaimana beban luar bekerja. Gaya batang. Gaya dapat ditentukan dengan teknik yang berguna dengan gambaran bagaimana rangka batang tersebut memikul beban. Menggunakan bentuk deformasi yang mungkin terjadi pada struktur yang akan terlihat apabila batang yang hendak diketahui sifat gayanya tidak ada. Dengan demikian, sifat gaya berupa tarik atau tekan dari batang tersebut dapat diketahui dengan analisis mengenai pencegahan deformasi tersebut. Ini adalah gambar metode pendekatan untuk menentukan gaya batang pada rangka batang sederhana. Gambar A. Susunan rangka batang dasar. Perhatikan perbedaan letak batang diagonal rangka batang A dan B. Gambar B. Sifat gaya, tarik atau tekan batang diagonal dapat ditentukan dengan mula-mula membayangkan batang tersebut tidak ada dan melihat kecenderungan deformasi rangka batang tersebut. Gambar C. Distribusi gaya batang pada rangka batang tersebut. C. Gaya tekan compression. T. Gaya tarik tension. Gambar D. Analogi kabel atau pelengkung dapat digunakan untuk menentukan sifat tarik atau tekan gaya batang. Pada rangka batang A, batang FBD dibayangkan sebagai kabel dan tentu saja mengalami tarik T. Batang-batang lainnya berfungsi mempertahankan keseimbangan konfigurasi kabel. Analisis rangka batang stabilitas. Syarat pertama yang harus dipenuhi pada analisis rangka batang adalah apakah rangka batang itu memiliki konfigurasi yang stabil atau tidak. Hal ini penting karena keruntuhan total dapat terjadi apabila struktur yang tidak stabil dibebani. Berikut ini yang di bawah adalah gambar konfigurasi yang stabil dan yang tidak stabil. Rangka batang stabil dengan pola batang bukan segitiga. Kelompok antara segitiga A dan C membentuk pola kaku. Begitu juga di antara B dan C. Segitiga posisi relatif C ke titik A dan B dapat dipertahankan, yang berarti rangka batang tersebut stabil. Kumpulan segitiga di antara A dan C dapat dipandang sebagai batang, begitu pula di antara B dan C. Ini adalah gambar rangka batang dengan jumlah batang melebihi yang diperlukan untuk kestabilan. Jenis rangka ini memiliki kelebihan batang redundan. Salah satu batang diagonalnya dianggap sebagai redundan. Apabila salah satu dibuang, maka struktur tetap akan stabil. Jenis ini termasuk dalam kategori struktur statis tak tentu. Untuk memudahkan kita dalam menentukan apakah struktur rangka batang tersebut stabil atau tidak, kita bisa menggunakan rumusan N sama dengan 2S min 3, di mana N adalah jumlah batang dan S adalah jumlah simpul. Dengan rumusan di atas, kita bisa menentukan jenis sifat struktur, yaitu
Bila N kurang dari 2S min 3, bila N sama dengan 2S min 3, bila N lebih dari 2S min 3. Struktur tidak stabil, struktur stabil, struktur statis tertentu, struktur statis tak tentu memiliki redundan. Dalam hal pembagian struktur rangka batang, berdasarkan sifat statisnya, dapat dibedakan menjadi 1. Struktur statis tertentu. Ciri: min N sama dengan 2S min 3, min R sama dengan 3, di mana R adalah reaksi perletakan. 2. Struktur statis tak tentu. A. Struktur statis tak tentu dalam. Ciri: min N lebih dari 2S min 3, min R sama dengan 3. B. Struktur statis tak tentu luar. Ciri: min N sama dengan 2S min 3, min R lebih dari 3. C. Struktur statis tak tentu luar dan dalam. Ciri: min N lebih dari 2S min 3, min R lebih dari 3. Prinsip dasar. Metode ini digunakan jika dihendaki untuk menghitung besarnya gaya pada batang tertentu. Prinsip 1. Seluruh gaya yang bekerja pada potongan bagian kiri atau kanan struktur yang terpotong harus memenuhi persamaan keseimbangan statis. Sigma Fx sama dengan sigma Fy sama dengan sigma momen sama dengan 0. 2. Perhitungan gaya batang tidak harus dimulai secara berurutan tetapi dapat langsung pada batang yang diinginkan. 3. Potongan harus melalui atau memotong batang yang akan dihitung gayanya, sehingga dapat digambarkan diagram benda bebasnya atau free body diagram FBD. 4. Batang yang akan dihitung, gaya batangnya dianggap mengalami tarikan dan diberi nilai positif. Hal ini dimaksudkan sebagai asumsi awal untuk mempermudah analisis. 5. Maksimum jumlah batang yang dapat atau boleh dipotong adalah 3 batang. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Misalkan di sini ada sebuah struktur rangka batang seperti yang terlihat di layar teman-teman. Di sini di struktur rangka batangnya dia memiliki berapa simpul? Ya, di sini ada 6 simpul. Ada simpul A, B, C, D, E, dan G. Ya, kenapa tidak ada simpul F? Karena F sudah digunakan sebagai notasi untuk gaya ya, biar tidak membingungkan. Jadi kita tidak menyebutkan simpul F di sini. Kemudian di sini dilakukan pemotongan secara simetris. Jadi karena struktur batang A, B, C, dan D, E, G ini adalah simetris, kemudian di sini juga yang di antara rangka batang tersebut strukturnya bisa kita bilang sama ya, dihubungkan oleh rangka batang pada simpul B, D, E, C. Dari hasil potongannya, kalau kita uraikan, di sini ada sisi kiri dan juga sisi kanan dari rangka batang. Pada sisi kiri kita mendapati ada 3 buah simpul A, C, B, dan juga ada batang AC, batang AB, dan di sini kita bisa mendapatkan nilai gaya pada batang BD, BE, dan juga batang TE. Di sisi kanan juga sama, karena kita melakukan pemotongannya yang melewati batang BD, BE, dan juga CE, maka yang kita dapatkan adalah gaya batang FDB, FEB, dan juga FEC. Dan yang harus diperhatikan bahwa besar gaya FBD dengan FDB ini adalah sama, FBE dengan FEB juga sama, FCE dengan FBC ini adalah sama, karena ini adalah gaya-gaya internal yang terjadi pada batang. Dan di situ gayanya akan sama tapi berlawanan arah. Oke, bisa
review kembali materi sebelumnya di aplikasi rangka batang. Dan khusus untuk FBE, seperti yang kita ketahui, dia arahnya memiliki arah pada sudut tertentu, jadi dia bukan gaya vertikal maupun horizontal. Dan setiap melakukan analisa gaya, ketika kita mendapatkan ada satu buah gaya yang arahnya pada sudut tertentu, bukan vertikal maupun horizontal, maka kita bisa mendekomposisikan gaya tersebut ke arah X dan Y. Jadi di sini FBE dia memiliki komponen gaya X dan juga komponen gaya Y. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mencari nilai-nilai gaya pada masing-masing batang tersebut? Di sini kita ingin mengetahui gaya FBD, FBE, dan juga FCE. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sigma momen di titik E untuk mencari FBD. Kenapa kita memilih sigma momen di titik E? Karena dengan kita mengambil sigma momen di titik E, secara otomatis FCE ini akan momennya 0. Karena terhadap titik E dia tidak memiliki lengan. Ya, pas di arah simpul E. Juga sama FBE di sini sigma momennya terhadap E juga nilainya 0. Kalau yang kita lihat, gaya FBE ini langsung menuju ke simpul. Jadi setiap gaya yang ada pada simpul tersebut sudah dipastikan dia tidak akan memiliki momen. Sehingga dengan menggunakan persamaan sigma momen di titik E, maka satu-satunya gaya yang memiliki lengan terhadap titik E ini adalah FBD. Dia memiliki lengan terhadap titik E. Oke, jadi untuk mencari FBD kita bisa menggunakan sigma momen di titik E, karena kita bisa mengeliminasi dari momen FBE dan juga momen FCE, karena keduanya tidak memiliki lengan terhadap titik E. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari gaya CE, maka kita bisa menggunakan sigma momen di titik B. Yang tadi sudah disebutkan bahwa setiap gaya yang mengarah pada suatu simpul atau berasal pada suatu simpul sudah dipastikan dia tidak akan memiliki lengan, sehingga dia tidak akan menghasilkan momen gaya. Dengan menggunakan sigma momen di titik B, maka di sini kita bisa menghilangkan FBD dan juga FBE. Kedua gaya tersebut tidak memiliki lengan terhadap titik B. Dan satu-satunya gaya yang memiliki lengan terhadap titik B adalah FCE. Ini kita tidak melihat gaya eksternalnya dulu ya, kita hanya melihat dari gaya-gaya internal pada batang. Gaya eksternal tentunya nanti akan berpengaruh di analisa, di perhitungan. Tapi di sini tidak perlu saya sebutkan terlebih dahulu. Kemudian berarti kita sudah mengetahui FBD dan juga FCE. Bagaimana dengan nilai FBE? Kita bisa gunakan persamaan sigma FY sama dengan 0. Jadi di sini ada FY, F1, F2, dan yang diingat tadi sudah disebutkan bahwa FBE ini juga memiliki komponen gaya arah vertikal, sehingga kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0. Oke, dari sini kita sudah bisa mendapatkan ketiga buah gaya batang tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek hasilnya dengan sigma FX, sigma FY, dan sigma momen harus semuanya sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0 berarti analisanya ada yang kurang tepat. Perlu dievaluasi kembali analisa gaya-gayanya. Jadi dari sini bisa dipahami ya. Kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Ini studi kasusnya sama seperti yang tadi sudah kita analisa, tapi di sini sudah diketahui gaya-gayanya. Jadi di sini ada P1 besarnya 10 kN. Ini saya sebut P1 saja. Dan di titik A, kemudian P2 di titik B 10 kN,
P3 di titik C 10 kN dan juga P4 di titik D 10 kN. Dan pada rangka batang tersebut dia ditumpu oleh dua buah tumpuan. Tumpuan di titik D merupakan tumpuan engsel, sehingga dia akan memiliki gaya reaksi vertikal dan juga horizontal. Dan di titik F dia memiliki tumpuan jenis roll, sehingga dia menghasilkan satu buah gaya reaksi secara vertikal. Ini RFV ya, ini salah ketik. Dan panjang semua batang yang ada di sini adalah panjangnya 8 meter. Panjang batang vertikal, horizontal, semuanya di sini adalah panjangnya 8 meter. Dan di sini yang ingin kita ketahui adalah gaya-gaya pada batang nomor 2, 6, dan 9. Sehingga bisa kita lakukan pemotongan di tengah-tengah sini untuk mendapatkan gaya batang tersebut. Ini kalau kita potong, kita bisa mendapatkan gaya F2, F6, dan F9, di mana F2 itu adalah FBC, kemudian F6 adalah FBF, dan F9 adalah FEF. Karena di sini yang ditanyakan hanya gaya pada ketiga batang tersebut, jadi kita tidak perlu menganalisa semua gaya pada batang pada struktur tersebut. Untuk langkah pertama, untuk analisa rangka batang, apa yang harus dilakukan? Belum melakukan analisa gaya pada batang, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah dari batang tersebut kondisinya stabil atau tidak. Masih ingat ya persamaannya untuk kestabilan dari rangka batang. Untuk kestabilan rangka batang, kita perlu mengetahui jumlah simpul, jumlah batang, dan juga jumlah gaya reaksi. Pada kasus ini kita memiliki 6 buah simpul, simpul A, B, C, D, E, F. Jadi di sini ada simpul A, B, C, D, E, dan juga F. Kemudian jumlah batangnya di sini ada 8 sesuai dengan nomor. Batang 1 atau batang AB, batang 2, batang BC, batang 3 adalah batang CD, kemudian batang 4 adalah batang AE, batang 5 adalah batang BE, batang 6 adalah batang BF, batang 7 adalah batang JF, batang 8 adalah batang DF, dan batang 9 adalah batang EF. Nah, kita memiliki 6 buah simpul dan juga 8 buah batang. Dan berapa jumlah gaya reaksinya? Jumlah gaya reaksinya di sini ada 3 buah gaya reaksi. Nah, kita sudah ketahui semuanya, maka kita masukkan ke persamaan untuk analisa kestabilan, yaitu 2S minus B minus R. Jumlah S-nya di sini tadi ada 6, jumlah batangnya ada 9, dan jumlah gaya reaksi ada 3. Setelah kita masukkan semuanya ke persamaan, didapatkan hasilnya adalah 0, sehingga batang kondisinya stabil. Berarti kita bisa langsung melanjutkan ke analisa berikutnya. Oke. Untuk analisa berikutnya, kita juga masih belum bisa melakukan analisa gaya batang atau gaya internalnya. Jadi yang pertama adalah kita analisa terlebih dahulu gaya-gaya reaksinya. Kita harus mengetahui RDV, RDH, dan juga RDV. Oke. Dan dari sini yang kita ketahui pada rangka batang tersebut tidak menerima gaya eksternal berupa gaya horizontal, sehingga kita bisa mengeliminasi RDH atau RDH-nya sama dengan 0. Tidak ada gaya eksternal horizontal sama sekali, sehingga RDH-nya adalah 0. Maka yang berikutnya yang perlu kita cari adalah RDV dan juga RFV. Untuk mencari reaksi di tumpuan D dan F, jadi RDH-nya sudah kita ketahui,
Kemudian kita cari RDV dengan melakukan analisa sigma moment di titik F. Oke, dengan analisa sigma moment di titik F berarti kita sudah mengeliminasi variabel RFP, variabel yang tidak kita ketahui, sehingga akan ada satu variabel yang tidak diketahui yaitu RDV. Di sini saya asumsikan adalah counterclockwise atau yang berlawanan jarum jam nilainya positif. Jadi ketika di titik kita melakukan analisa momen di titik F, ini saya coretan dulu. Nah, misalkan di sini saya mau melakukan analisa sigma momen di titik F, maka nilai RPD terhadap titik F dia akan arah putarannya adalah berlawanan jarum jam, sehingga di sini RPD-nya adalah positif. Kemudian panjang lengan dari RPD terhadap titik F adalah 8 meter. Jadi di sini RPD dikalikan 8. Kemudian untuk nilai dari P2, ini tadi P1, P2, P3, dan P4. P2 terhadap titik F, panjang lengannya adalah 8 meter. Dan arahnya dia juga akan berputar berlawanan jarum jam. Di sini P1 ini kalau saya tarik dia akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik F. Dan P1 juga sama, dia akan berputar arahnya berlawanan jarum jam terhadap titik F. Dan panjang lengan dari P1 adalah 16 meter. Dan masih ada satu buah gaya lagi di sebelah kanan, yaitu P4. P4 terhadap titik F dia akan berputarnya searah jarum jam, sehingga nilai dari P4 ini adalah negatif dan panjang lengannya adalah 8 meter. Oke, dan kita masukkan semua nilai-nilai gaya pada persamaan. Dari sini didapatkan bahwa nilai RPD adalah sama dengan minus 160/8 dan hasilnya adalah minus 20 kN. Nah, di sini didapatkan nilai RPD-nya adalah minus 20 kN, berarti harusnya arah dari RPD adalah ke bawah. Jadi dia berlawanan dengan arah asumsi awal. Ini saya coba gambarkan saja. Ini harusnya RPD-nya adalah ke bawah, berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang berikutnya kita sudah mengetahui RDH dan juga RDV, maka yang berikutnya perlu kita cari adalah RFP atau gaya reaksi vertikal di titik F. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan melakukan analisa sigma momen di titik D. Jadi sekarang sigma momen di titik D. Dan di sini saya asumsikan arahnya yang CW yang positif. Ya, ini saya buat kedua asumsinya berbeda, lebih ke ingin menunjukkan bahwa asumsi CW ataupun CCW yang positif ini tidak akan berpengaruh ke hasil perhitungan selama kita konsisten melakukan analisa. Oke, jadi di sini sigma momen di titik D sama dengan 0, arahnya CW positif. Dan di sini ada gaya reaksi RBV. Ketika dia RBV ini kan tadi asumsi awal arahnya ke atas, jadi terhadap titik D dia akan berputar searah jarum jam. Ini misalkan RBV nya ini saya pindah ke sini ya, terus ini saya dorong ke atas, maka dia akan berputar searah jarum jam, sehingga nilainya RPL positif. Panjang lengannya adalah 8 meter. Kemudian P3 terhadap titik D dia akan berlawanan jarum jam arah putarannya, sehingga nilainya negatif dan panjang lengannya adalah 8. Dan P2 dan juga P1 dia akan berputar berlawanan jarum jam, sehingga adalah nilainya negatif semua. Dan panjang lengan P2 adalah 16, panjang lengan P1 adalah 24.
Kemudian kita totalkan keseluruhannya, didapatkan RFVF sama dengan 60 kN dan hasilnya adalah positif, sehingga asumsi awal kita di sini RVF ke atas sudah tepat, sudah benar. Oke, kita sudah mendapatkan gaya-gaya reaksi pada masing-masing tumpuan. Yang berikutnya adalah kita cek terlebih dahulu apakah gaya reaksi tersebut nilainya sudah tepat. Jadi kita totalkan sigma FV, di sini ada P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus RDV dan min RVF. Ya, ini kita asumsikan yang ke arahnya ke bawah ini nilainya positif semua. Jadi hanya ada satu gaya yang arahnya berlawanan, yaitu RVF, sehingga nilainya negatif. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan sigma F vertikal sama dengan 0. Berarti analisa kita sudah benar, gaya-gaya reaksi pada masing-masing tumpuan nilainya sudah tepat. Oke, jadi kita sudah mendapatkan gaya-gaya reaksinya, baru setelah ini kita bisa melakukan analisa gaya pada masing-masing batang. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi kita masuk ke analisa gaya pada batang. Nah, tadi di sini ada batang BC, batang PF, dan batang EF. Ini kita sederhanakan. Nama gayanya kita sesuaikan saja dengan nomor batangnya. Misalkan FBC di sini sama dengan F2, kemudian FBF sama dengan F6, dan FEF sama dengan F9. Dan pada F6 ini terdapat F6 horizontal dan juga F6 vertikal. Ya, jadi di sini kita bisa melakukan analisa pada batang. Ini tadi potongan yang sudah kita dapatkan. Dan sudut theta dari gaya F ini adalah besarnya 45 derajat. Jadi pada batang tersebut yang tadi kondisi batangnya adalah simetri masing-masing batang, dan diketahui sudut theta-nya di sini adalah 45 derajat. Coba saya tuliskan. Nah, ini adalah sudutnya. Ya, sama saja ya, sudutnya di sini atau sini. Nilainya sama 45 derajat. Oke, sehingga kita bisa tuliskan 6 horizontalnya. Horizontal di sini nilainya adalah F6 sinus 45 derajat, dan F6 vertikal sama dengan F6 kosinus 45 derajat. Sebenarnya juga sama ya, ini kalau dibalik F horizontalnya yang kalikan cos, yang F vertikalnya kalikan sin, sama saja karena nilainya juga akan sama, karena nilai sinus 45 dan kosinus 45 derajat sama ya. Oke, dan dari sini kita lakukan analisa sigma momen di titik B untuk mendapatkan gaya F9 yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, ini yang tadi sudah dibahas. Untuk mengetahui FBD atau F2 kita menggunakan sigma momen di titik E. Untuk mengetahui FCE atau F9 berarti kita bisa menggunakan sigma momen di titik B. Dan untuk mengetahui FBE atau F6 ini kita bisa menggunakan sigma F-nya. Kita kembali ke slide tadi. Di sini sigma momen di titik B sama dengan 0. Dengan sigma momen di titik B sama dengan 0, kita bisa mengeliminasi gaya P2, F2, dan F6. Sehingga hanya ada dua buah gaya yang memiliki lengan terhadap titik B, yaitu F9, dan di sini saya asumsikan CCW positif, sehingga F9 dikalikan 8, F9 terhadap titik B dia akan berputar berlawanan jarum jam, dan panjang lengannya adalah 8.
Jadi panjang batang, semua batang masing-masing panjangnya 8 ya. Kemudian P1 terhadap titik B, dia juga akan berputar berlawanan jarum jam dan panjang lengannya adalah 8 meter. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai F9 sama dengan minus P1 dikalikan 8 per 8, atau F9 sama dengan minus 10 kN. Karena di sini hasilnya minus, maka asumsi awal F9 arahnya ke kanan di sini menjadi tidak valid, berarti harusnya F9 arahnya ke kiri, dan dia posisinya akan menekan simpul dari titik E. Kemudian yang berikutnya, sigma momen di titik F sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan sigma momen di titik F sama dengan 0, maka kita bisa mengeliminasi gaya F9 dan juga F6, karena kedua gaya tersebut tidak memiliki lengan terhadap titik F, sehingga yang variabel yang belum diketahui adalah F2, dan itu yang akan kita dapatkan dengan sigma momen di titik F sama dengan 0. Dan di sini saya asumsikan searah jarum jam nilainya positif atau CW positif. Sigma momen di titik F sama dengan 0, maka F2 terhadap titik F, dia akan berputarnya, ini F2 terhadap F, dia adalah searah jarum jam, sehingga nilainya positif, dan panjang lengannya adalah panjang batang CF atau BE sama dengan 8 meter. Kemudian P1 terhadap titik F, dia akan berputar berlawanan jarum jam, dan panjang lengannya adalah 16. Dan di sini ada P2, dia juga berlawanan jarum jam arah putarannya, dan panjang lengannya adalah 8. Dan kita jumlahkan semuanya, didapatkan nilai F2 sama dengan 30 kN. Nah, ini F2, jika kita tinjau dari simpul, maka dia adalah berupa tarik. Nah, kita sudah dapatkan nilai F9 dan juga F2. Satu-satunya variabel yang belum kita ketahui di sini adalah F6. Dan kita bisa mendapatkan nilai F6 dengan menggunakan sigma F vertikal atau sigma FY nya sama dengan 0. Di sigma FY sama dengan 0, kita dapatkan di sini ada F6 vertikal. Ini kalau kita dekomposisi, nah kita anggap arahnya misalkan ke bawah juga ya, dan ditambah P1 dan ditambah P2 sama dengan 0. Sehingga ini gaya vertikal kan hanya ada F6 vertikal, P1 dan juga P2, sehingga didapatkan nilai F6P sama dengan minus 20 kN. 6P ini arahnya ternyata minus, berarti harusnya arahnya ke atas, dan dia akan menekan titik B juga dengan tekan. Nilai minus 20 kN ini adalah nilai gaya vertikalnya, belum F6-nya. Dan dari persamaan di sini didapatkan bahwa F6P sama dengan F6 kosinus 45 derajat. Sehingga besar F6 sama dengan F6P per kosinus 45 derajat. Dan didapatkan nilai F6 adalah 28,3 kN. Ya, ini kita masih menggunakan nilai minus dengan asumsi awal tadi F6-nya dia arahnya menuju F. Setelah dilakukan analisa, ternyata F6 ini harusnya arahnya menuju titik B atau tekan, dan besarnya adalah 28,3 kN. Ya, dapat disimpulkan F2, F6, dan F9
masing-masing nilainya sudah kita ketahui dan juga dia tekan atau tarik. Oke. Ini adalah untuk analisa gaya pada batang dengan menggunakan metode potongan.